Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Masih dalam suasana COVID-19 di mana kita diharuskan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar dari rumah. Meskipun demikian, Bapak tetap berpesan kepada kalian agar selalu semangat, tetap bergembira, tetap fokus dan serius dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Anak-anakku tetap menjaga kesehatan ya dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Caranya adalah dengan 4M. M yang pertama, menjaga jarak. M yang kedua, menghindari kerumunan. M yang ketiga, memakai masker. Dan M yang keempat, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Mudah-mudahan kita terhindar dan terbebas dari virus COVID-19. Anak-anak, pada video pembelajaran jarak jauh sebelumnya, Bapak memberikan materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan kepada kalian tentang pengukuran. Sudah siap belajar? Oke, kita mulai ya. Simak tayangan video berikut ini. Selamat belajar. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki inti pembelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa pada hari ini kita akan belajar mengenai materi pengukuran. Kompetensi dasar masih di KD 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. KD 4.1 menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tak baku. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian pengukuran. 2. Peserta didik dapat membandingkan satuan baku dan tidak baku. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan hal yang dapat diukur dan tidak dapat diukur. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat memahami kegunaan satuan baku dalam pengukuran. Anak-anakku sekalian, sudahkah kamu menimbang berat badan? Atau mungkin kalian sudah mengukur tinggi badan kalian saat ini? Nah, kedua kegiatan pada gambar ini merupakan contoh kegiatan pengukuran. Contoh lainnya misalnya mengukur meja, mengukur suhu tubuh, dan lain-lain. Jadi, pengukuran adalah proses membandingkan besaran dengan besaran lain yang sejenis sebagai satuan. Nah, untuk memudahkan kalian memahami tentang pengukuran, perhatikan contoh berikut ini ya. Misal kamu mempunyai pensil. Kamu ingin mengetahui berapa panjang pensil tersebut. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur pensil tersebut adalah dengan mister. Nah, kalian membandingkan antara panjang pensil dengan panjang mister. Dan mister ini merupakan alat ukur panjang yang sudah ditetapkan. Nah, kira-kira ada yang tahu berapa hasil pengukurannya? Misal, pada gambar tersebut hasilnya adalah
atau panjang pensil adalah 8,5 cm. Nah, mana yang disebut besaran dan satuan? Oke, pinter. Nah, panjang merupakan besaran dan sentimeter merupakan satuan. Lanjut, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Contohnya, panjang, massa, suhu, waktu, dan lain-lain. Adapun hal yang tidak dapat diukur adalah bukan besaran. Contohnya, kasih sayang orang tua terhadap anak. Satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyatakan hasil dari pengukuran. Misal, ada tinggi badan atau mengukur tinggi badan. Tinggi badan Dimas 120 cm. Nah, tinggi itu disebut besaran dan cm itu sebagai satuan. Nah, satuan itu sendiri terdiri dari satuan tidak standar atau tidak baku dan satuan baku. Satuan baku adalah satuan yang menghasilkan ukuran sama, meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda dan dapat berlaku secara umum atau internasional. Contoh satuan baku atau standar dalam sistem internasional misalnya meter, sekon, kilogram, dan lain-lain. Satuan tidak baku, yaitu satuan yang menghasilkan hasil ukuran berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Contoh satuan tidak baku diantaranya ada tapak kaki, kemudian jengkal, depa, dan hasta. Satuan internasional. Satuan internasional yaitu standar satuan tetap yang berlaku secara internasional. Satuan internasional memiliki syarat-syarat. 1. Bersifat tetap atau tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun, dapat berlaku di semua tempat dan di setiap tempat, mudah dituduh oleh orang lain. Selanjutnya, satuan dari setiap pengukuran besaran memiliki awalan, satuan, dan kelipatannya. Fungsi dari awalan satuan dan kelipatan digunakan untuk mempermudah penulisan dan pengucapan nilai bilangan. Awalan satuan dalam SI dan kelipatannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini dia tabelnya. Misalnya, tera, simbolnya T, kelipatannya 10 pangkat 12, giga, 10 pangkat 9, dan seterusnya. Konversi panjang, massa, dan waktu. Nah, perhatikan tabel berikut ini. Misalnya, panjang 1 in sama dengan 2,54, 1 yard sama dengan 0,9144 meter, 1 kilometer sama dengan 10 pangkat 3 meter, 1 ampere sama dengan 10 pangkat min 10 meter, dan seterusnya. Macam-macam besaran. Besaran terdiri dari 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak bergantung pada satuan-satuan besaran lain. Nah, dalam sistem internasional ada 7 besaran pokok, yaitu sebagai berikut. Nah, perhatikan tabel berikut. Tabel ini merupakan tabel besaran pokok.
Di antaranya ada panjang, masa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Nah, kita lihat di kolom sebelah kanan ada satuan. Misalnya panjang satuannya meter, masa kilogram, dan seterusnya. Besaran turunan, yaitu besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Contoh besaran turunan dapat dilihat pada tabel di samping. Ini dia, contoh besaran turunan. Kecepatan, massa jenis, luas, volume, gaya, dan energi. Alat ukur pada pengukuran. Alat ukur panjang contohnya penggaris, jangka sorong, mikrometer sekrup, dan meteran. Alat ukur massa, ada neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 4 lengan. Berikutnya alat ukur waktu, ada arloji, stopwatch digital, stopwatch analog, jam matahari, dan jam pasir. Alat ukur suhu, misalnya ada termometer klinis, termometer ruangan, termometer suhu tubuh, dan lain-lain. Oke, cukup di sini materi dari Bapak. Terima kasih sudah menyimak dan untuk tugas nanti dikirim belakangan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.